Mak Jacob 500.000 sebatang, apalagi sebungkus. Untung diketeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Ayah Ikhlas episode 17 bersama Bang Indra Jegel. Makasih Bang David udah diundang. Indra Gunawan. Terima kasih. Terima kasih Bang David nih. Bikin deg-degan aja. Mukanya muka orang sibuk banget ya. Iya. Ada muka orang sibuk kayak Ya apa? kayak gini lah, matanya kurang tidur. Ya karena Rambut bulan Ramadan berantakan. aja. Aku kan apa namanya? Itikaf. Tikap di masjid. Lu di studio. Tapi ininya gila nih dia nih. Bang David kayak nggak tahu aja kan sama. Budgetnya juga segitu-segitu juga kan. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, stripping gitu. Alhamdulillah. Capek sebulan tapi terbayarnya lumayan. Ya terbayarkan. Paling nggak pulang adalah roti-roti kaleng untuk orang tua. Iya. Baju-baju gamis. Oh, lu cuma ngasih roti kaleng ke orang tua? Duit juga. Duit. Udah benerin dapur kemarin, udah benerin dapur. Alhamdulillah. Alhamdulillah benerin dapur. Biasanya tuh gel apa yang kita kasih ke orang tua tuh, baliknya luar biasa. Bener, tuh biasanya. itu apapun ya, bentuknya nggak selalu uang ya. betul. Nah, itu tadi ya maksudnya. Kayak cipoker gitu-gitu kan. Dia baliknya juga ini. Balik. Ya kan apapun kan. Iya, baliknya dosa tapi kalau ngasih orang tua cipoker. Tapi masih suka begitu-begitu, masih jalan hobi-hobi lama itu. Bukan Poker, framing-framingan aja itu. Wah, enggak gitu. slot. Wah, itu lagi aneh. Yang jelas kan Rispo kalau slot mah. Yang di videomu kan. Orang udah lupa diingetin lagi. Nanti Rispo nyuruh hapus ini juga nih. Dan enggak ya, iya. Enggak lah. Hobi apa sekarang? Sekarang Heeh. Sekarang nggak tahu lagi pusing apa aja ya, lagi bingung mau hobi apa sebenarnya. Lagi bingung. Heeh. Main bola lagi nggak bisa. Oh, waktunya padat. Ya maksudnya puasa juga kan. Iya. Terus malam juga. Karaoke udah nggak bisa. Iya kan? Tapi kan nggak berkaraoke emang. Tadi kan siang main bola, malam ngapain lagi kalau bukan karaoke? Oh enggak. Iya dong, kalau main bola malamnya telur setengah mateng lah. Oh. Minum apa gitu. Bang David karaoke. Room karaoke juga jual telur setengah mateng. Aduh ini makanya males datang kayak Ikhlas ini, dia jago banget tuh gitu-gituin. Kenakalan dia dilemparin ke orang nih. David nih. Iya. Gak ada nggak nakal. Enggak ya? Enggak, aku mah nggak nakal. Jegel nggak nakal. Itu doang tuh paling. Apa? Euro event kan. Event kan 4 tahun sekali, 2 tahun, Euro, 2 tahun. Piala Dunia. Sama- Liga 1 mah enggak ya? Enggak. Dipakai buat. Liga Champion baru. Oh, Liga Champion kan juga setahun. Wah, sepanjang bulan itu ada Liga Champion. Sama big match juga. Iya. Big match Liga Inggris biasa. Berapa paling banyak menang? Maksudnya dari klub. Iseng-iseng gitu aja. Kayak iseng-iseng gitu aja kayak kita gitu loh Bang, kayak misalnya Bang David sama Oki kan Jupe sama Milan Iya. gitu. Ya beliin makan gitu. Iya, emang Iseng-iseng anak aja. laki ya kan. Itu mah kayak misalkan cuman bayarin minum, bayarin ngopi gitu. Iya, gitu doang, ngopi. Wajar itu mah. Wajar. Santai-santai tuh nongkrong-nongkrong gitu aja. Daripada nontonnya kosongan. Iya, menghidupkan suasana tongkrong. Iya, betul gitu-gitu doang. Iya. Nggak ada yang 3 juta, 5 juta, terlalu banyak itu. Kalau game Ngapain kita buang-buang duit Wah. segitu, lagi buat gitu. Iya. Ya kan Roma Irama udah ngingetin kan kalau yang namanya Judi tuh itu musuh masyarakat, musuh agama. selain Yang judi, kaya- yang musuh masyarakat selain judi coki juga. Coki sama muslim kan. kontennya. Iya kontennya benar. Kalau aslinya kan enggak. Oh enggak, tahu. Banyak teman yang Oh iya teman. Kita kan tahu, masyarakat lain kan enggak. Iya, Kita kan teman. Banyak teman yang backing. Suara-suara pelanmu ini. Suara-suara pelanmu tiba-tiba ada aja. Suara-suara dua istilahnya.
Bener dong, banyak teman kan, mereka banyak yang suka karya mereka, jadi temannya banyak lah. Iya kan kita temannya juga. Iya, kita temannya juga, support lah. Masyarakat nggak tahu. Masyarakat. Iya, kontennya museum masyarakat. Iya, museum masyarakat. Gel. Ya, Bang. Kemarin bini-bini kita habis hangout bareng, lu tahu? Wah iya. Iya kan, buka bersama kan? Iya. Lu tahu? Tahu. Kalau itu tahu. Kalau yang Turki nggak tahu aku. Tapi kalau yang itu aku tahu tuh. Tahu kan? Iya. Tahu. Benar dia bilang. Pulang bawa tentengan bini lo belanja. Nah, masalahnya dia pulang aku tidur. Jadi nggak tahu aku. Tapi lu mah tipe yang santai aja sih orang. Alhamdulillah kerjaan lagi lancar. Ya, istri belanja pulang bawa tentengan mah bukan sesuatu masalah kan buat lu mah? Ya nggak juga lah, Bang. Oh, masalah? Ya masalah lah kalau misalnya lu nggak suka bini lu belanja gitu. Nggak suka uang lu dihabiskan sama bini, lu nggak suka uang lu dihambur-hamburkan sama bini. Bukan maksud aku harus jelas tentengannya tuh yang jelas gitu. Kalau misalnya bangsa kayak Total Buah, kayak enggak, kemarin tuh SNM gitu-gitu ada fotonya nih gua nih. Ada fotonya. Ini di PIM, masa PIM di PIM mana ada brand-brand murah di PIM? Emang nggak ada kayak Nevada gitu ya di sini? Nggak ada. Crescenda nggak ada. Crescenda merek motor ya. Crescenda ada, bener. Ada nih orang bini gua yang ngasih tahu, nih kami lagi di toko ini gitu. Ini baju yang agak mahal loh tuh. Yang terlihat menenteng istri lu kemarin tuh di share fotonya. Baru gua kasih THR tuh kemarin. Oh pantas, wajar dibelanjain. Emang harus dibelanjain dong. Ya kan lu tujuannya ngasih THR kan emang buat bini belanja kan? Iya, tapi kalau bisa nabung kan bisa untuk bulan depan gitu loh. Kalau bisa nabung kan bisa untuk bulan depan. Jadi nggak redo nih bini-bini lu. Aman sih itu. Kalau bini gue sih nanya, sayang nih aku lagi di toko ini baju yang selama ini aku mau loh. Oh gitu. Ya, gue bilang ya udah beli gue bilang. Oh gitu nggak Bang? Beli aja. Yang lain pada beli nggak gue? Yang lain pada beli nggak? Beli sini kayaknya. Gitu. Tuh tentengan, ini bini lu kan nih? Yang ini dong bini gue tuh. Itu bini Babe. Oh ini bini Babe? Bini Babe itu. Iya. Oh bini Babe udah nenteng. Oh bini lu masih milih. Berarti itu lagi nelpon sama aku juga. Aku ngomongnya rapet tuh. Nanya. Beli. Ya udah beli lah serah kau gitu. Bilang gitu. Aku bilang ayah di sini nih, Kia lagi di sini ayah. Oh iya, gitu. Wah, gua paling nggak bisa gua digituin. Dia istri minta sesuatu dia lagi sama teman-temannya. Kasih aja. Oh gengsi gue kalau nggak beli. Gue bilang beli, gue bilang. Gitu. Tapi sayang duitnya, gue bilang ini perintah. Gue bilang. Kasih aja tuh. Keren. Tapi nggak jadi untungnya dia. Untung. Ada untungnya juga loh. Iya. Ini perintah. Iya. Posting juga dia di Instagram istriku sama istri-istri kan. Ada. Mereka ada agenda. Gue mah detail nanyanya kalau istri-istri habis ketemuan tuh. Oh gitu. Lu mah kayaknya ini banget ya, cuek banget ya. Bukan cuek, emang aku ya percaya aja sama bini gitu. Emang nggak percaya sama bini? Oh enggak, gue perhatian artinya. Loh kalau perhatian beda dong sama rasa curiga. Itu abang curiga namanya. Enggak, gue kan nanya perhatian dong. Setiap dia ada aktivitas apa pulang gue tanya. Oh kalau aku jatuhnya sharing, jadi bukan nanya. Kalau nanya itu kan kayak interogasi gitu kayak. Oh. Mika kamu maling ya gitu kan, kayak misalnya gitu kan. Enggak. Mika ngambil apa gitu kan. Ambil masuk tangan kan, gitu kan, ya kan. Enggak. Oh lu jatuhnya sharing. Sharing, aku jatuhnya sharing. Kayak gimana contohnya? Gimana tadi sama siapa aja gitu. Terus ini oh iya. Yang lain nggak ikut. Enggak sih, Mimong lagi ini, apa lagi ini gitu-gitulah. Standar aja. Iya, standar orang nutupin kesalahannya dia sih emang gitu ya. Bahasa-bahasanya gitu, bahasa-bahasa. Ya, cuman sharing doang. Bang David kan gitu nanya tapi Bang David dia punya nanya. Dari mana gitu? Ya enggak gitu. Pulang malam gitu. Enggak, itu mah lu gua lihat. Ada aku pakai dengkul. Nah, kan. Gua lihat lu waktu gua main ke rumah Babe yang waktu itu Babe ulang tahun ya, yang barbecue. Kan lu nunjukin banget kalau di rumah tangga lu tuh lu punya power.
Ya tapi nggak main. Gue belajar dari lu. Tapi nggak main fisik aku. Tapi keras suara. Gue Iya, belajar dari tapi lu tuh. aku nada Dari tinggi situ emang. tuh gue mulai agak-agak, wah gini nih harusnya laki nih. Laki tuh harus gitu. Emang Jegel nih emang panutan. Jadi buat cowok-cowok yang ngerasa takut istri, dia belajar sama Jegel. Iya, Jegel nih, istrinya di dalam rumah ya, di dalam rumah. Dia di luar. Dia. Saskia gitu. Nah, gitu. Kadang-kadang dia manggil kan, ayah gitu. Berisik, orang lagi nongkrong juga gitu. Ini punya power, laki Gitu. tuh begini. Dari situ Gel gue, gini harusnya gue nih, Iya, gila kali. gitu. Saskia gitu. Gitu, betul. Mana makanan abang? Nah, Udah siap gitu. gitu, betul. Keren ini. Keren, betul. Iya, waktu Suka gue dengernya. ayah, tolong. Lagi ada teman-teman ini. Oh. Tapi aku masuk tetap. Ngeliat gitu kan, lihat kan. Lihat, masuknya tetap. Power. Iya, pas di dalam langsung nggak ada suara. Apa? Pas di dalam langsung. Minta maaf. Bercanda tadi, bercanda gitu. Beban banget emang kalau nongkrong sama Bercanda ya, komik ini beban. Saling pengen menunjukkan kita tuh suami yang punya power tuh pengen gengsi-gengsian kayak di rumah tangga kita ini laki tuh nomor 1. Nggak bisa langsung dipatahin. Ingat gak lu Ardit? Lucu banget. Jadi gitu nongkrong nih, udah habis makan rumah gue nongkrong kan mumpung nongkrong rame tuh ya. Iya, pokoknya ada rame, ada Boris, ada Uus, dan lain-lain ya. Gitu. Kita jarang-jarang kayak gini loh, nongkrong dong, yang agak maleman dikit. Nah, terus kan akhirnya gue nganterin bini gue dulu tuh. Ya, kita kan niatnya mau main PS kan. Iya, Ya. kasihan nih Ayesa gitu. Betul. Gue nganterin bini gue dulu ya, ntar gue balik lagi Iya, gitu. iya. Terus lu kan pada main tebak-tebakan gitu ya kan. Ardit balik nggak? Ardit juga gitu, nganterin bininya dulu ntar balik lagi. Terus pada main tebak-tebakan, ayo tebak-tebakan siapa yang balik siapa yang enggak. David balik. Gua balik, gua bawa motor kan tuh, bawa Vespa kan, gua deket kan dari Cirende ke Ciputat. Gua balik tuh. Balik. Wih bener nih, gentle gua. Deket. Iya kan, gentle. Ardit cuman sebelah. Lebih deket. Ardit lebih deket. Nggak balik. Gak balik. Waduh. Tapi aku paham perasaannya Ardit. Bukan paham perasaannya, aku paham kondisinya. Karena waktu itu dia belum ada mbak dan anaknya juga masih belum bisa yang ditinggal banget kan. Bener. Dia kasih alasan yang masuk akal. Masuk akal. Aku juga kalau jadi dia balik sih aku. Tapi masalahnya waktu itu kan dia ngomongnya nggak terus terang gitu. Iya, Sorry iya. ya gue nggak bisa balik lagi nih gue. Ya kan ada itu sih Bang, kita di antara teman-teman laki-laki pasti ada kayak Ada gengsi-gengsian ya. bukan gengsi ya, bilangnya apa ya, biar clear aja dulu gitu. Biar clear sama yang di sini. Jadi di rumah baru tuh nggak balik lagi tuh, mana mungkin. Iya, mana Aku mungkin di sini kita lah, balik. gitu. Tapi kan di teman-teman kalau bilang aku nggak bisa balik ya, parah kan gitu, nanti dia ini juga kan. Oh, bener. Aku juga kalau di posisi Arit gitu ku. Nanti balik. Balik. Habis Ntar itu sampai ke rumah. Udah lah, di sini aja lah. Ayo pun nggak suka kalian gitu. Iya, canda tadi basa-basi doang. Ngapain lah ngumpul sama teman-teman. Mending istirahat. Mending di kita rumah. family time, pillow talk gitu ya kan. Iya. Pillow talk nggak? Pillow talk nggak? Aku sering pilot Sering, talk. Masih sangat pilot talk. Aku tipenya pilot talk. Karena apa menurutku komunikasi yang paling intens tuh pilot talk. Karena sama-sama menghabiskan sisa energi. Jadi ngobrol itu bisa seru gitu, bisa ngayal. Bener. Bisa serius. Wah, seru sih kalau pilot talk tuh. Ngayal bener. Tapi jarang ya, karena abang tidur di luar ya. Gimana sih tidurnya? Di kasur. Oh, di dong. kasur. Masa di luar? Pilot talk katanya pakai WhatsApp ya. Apa? Pilot talknya pakai WhatsApp ya? Enggak. Bukan. Ini nyenggol-nyenggol kaki. Gini. Ambilin gue minum dong. Maksudnya itu bini gue yang ngomong ke gue. Bukan Bang David yang haus ya? Bukan ya? Ya. Dia yang haus. Nah lanjut lagi. Lu tahu nggak agenda selanjutnya apa dari pertemuan istri kita kemarin? Turki kan? Oh bukan, Turki mah udah omongan kapan tahu. Bukan. Jadi apa lagi nih? Arisan.
Oh, tahu. Arisan cerita. tahu, arisan tahu, cerita. Cerita. Jadi itu ibu-ibu lagi mau bikin arisan katanya gitu. Nominalnya juga dikasih tahu. Dikasih tahu berapa? Gope kan? Iya, 500. Iya, sebulan sekali. Sebulan sekali nggak apa-apa lah. Iya, undian kan 500.000. kayak gitu. Sebulan sekali. Personilnya berapa tuh? Ada 6 apa 7? Iya, pokoknya yang lain beberapa diajakin. Iya, nambah Nambah kali banyak. Ya, itu kita nambah biaya bulanan kan, berarti nambah gope lagi kan? Hah? Pengeluaran bulanan. Enggak, gue mah. Hah? Orang yang kemarin aja lebih kok kalau gue. Loh, berarti Bang David kalau ngasih uang bulanan tuh sabrek gitu? Iya. Oh gitu, nggak ditata kayak sebulan ini sekian ya, Enggak. bulan-bulan Gue dapet duit berapa gue. Kamu butuh apa? Gitu. Itu gue. Makanya dia ngomong arisan 500.000 tuh gue, 500.000 biasa aja, santai. Oh. 100.000 masih ketutup lah dari yang gue kasih kemarin. Ngasih awal tahun. Hah? Ngasih awal tahun, ngasih lagi nanti akhir tahun. Enggak, ngasih yang ini baru hari pertama nikah. Habis itu jarang. Jadi disimpan ya. Enggak, tapi emang bagus juga. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan silaturahim juga ya. Dan untuk itu kan, untuk kalau dia mau belanja-belanja apa bisa dari situ kan hitungannya. Kayak misalnya sesuatu yang pengen dia mau banget gitu. Jadi bisa nabung. Oh, lu dari situ? Kok gue enggak? Gue sih dia tetap minta ke gue kalau gue. Iya, dia minta sama aku juga, bukan aku. Enggak, maksudnya dari kayak misalkan dia pengen apa. Lu bilang kan tadi kalau pengen apa bisa diambil dari duit arisan. Anggaplah dia nabung jadi. Enggak, misalnya dia mau mau masang mata di sini satu lagi biar 3 misalnya, biar 3 gitu. Waduh, kan aku susah kan kalau dia minta izin sama aku kan pasti nggak aku kasih kan. Ngapain nambah mata di sini 3? Biar kayak Dewa Erlang kan nggak usah. Jadi maksud aku kalau memang aku mau nambah mata deh, pakai duit ini aja deh, duit aku sendiri. Jadi kalau misalnya duit aku sendiri, jegel kalau aku nambah mata nggak berisik gitu kali. Oh, iya. Gitu kali ya. Mungkin ya. Hebat sih lu bisa mengatur Ritme. keuangan gitu ya. Iya. Karena istri juga mau beli apa-apa juga nanya. Iya, emang harus nanya. Karena apa-apa di aku juga gitu. Aku juga kalau mau apa mah nanya. Oh gitu? Iya. Mau beli sesuatu yang lu suka, sepatu gitu Nanya. Dan rata-rata kalau aku tuh belinya sama dia. Barengan gitu. Nanyanya boleh enggak atau lebih ke Cakep model apa yang enggak. cocok? Cakep enggak. Karena dia tahu karena kayak sepatu, kayak baju tuh aku nggak muluk-muluk. Maksudnya nggak yang berlebihan, nggak yang terus tiba-tiba bangsa yang tau gak sih ada orang-orang yang bajunya mahal yang sampai 20 juta, Iya. celananya sampai berapa juta gitu-gitu. Nah, aku nggak gitu kan. Jadi dia pasti paham. Jadi kayak ini cakep enggak gitu aja. Karena dia tahu harganya pasti so-so. Santai. Cakep boleh. Iya, standar lah ya. Iya. Kita bukan yang branded banget Iya. ya, gitu ya. Bukan tiba-tiba Bukan yang kaos aja harus 20 juta Iya, gitu. yang harus ada tas sampingin yang dipegang, Iya, yang nggak tahu iya. fungsinya apa sebenarnya. Ini apa sih gitu. Yang apa sih namanya itu? Ada pouch. Bener, pouch. Kita kan kayak gitu-gitu. Enggak. Tas gini juga biasa lah ya, bukan yang Supreme, bukan yang Bukan. LV gitu ya. Bukan, enggak. Makanya. Jadi aku sangat santai. Sangat santai. Untuk hal itu pasti dia ngobrol, pasti nanya. Dia juga kalau bohong gitu nanya sama aku gitu. Aku kebanyakan enggaknya sih kalau nanya sama aku. Kayak tas ini 15 juta, enggak dulu deh gitu. Ini tas 20 juta, enggak, lihat-lihat aja lah. Aku bilang suatu saat pasti kau punya, bismillah. Nah, gimana sih biar dengkul nggak geter ngomong enggak tuh? Sebenarnya bukan nggak geter, Caranya gimana tapi kita harus siap sama konsekuensi setelahnya, Bang David. Bang David tuh yakin aja ngomongnya, jangan geter, jangan ragu. Tapi harus siap sama konsekuensi setelah itu. Setelah ngomong enggak Pasti merajuk. harus siap kita. Harus siap. Handle-nya. Jadi kalau dia merajuk, wah ini respon yang harusnya sudah bisa kulakukan. Tapi kalau dia nggak merajuk, aman. gitu. Kan dicoba aja. Komedi tepi jurang. Iya. Dilempar aja dulu, Lempar ngomong enggak aja dulu. iya. Urusan itu belakangan, urusan respon dia gimana belakangan. Ya tas ada, nih harganya berapa? 25 juta. Hah? Enggak. Oh, harus gitu nadanya, harus tegas, yakin gitu ya, agak panjang. Enggak. Ada aja harus gitu, tas mau ngapain?
Hah, mau dimasukin apa tas itu gitu. Iya. Buat malu aja tas 25 juta tapi yang dimasukin rendang pakai tisu gitu sama aja kan. Jadi selain ngomong enggak, kita harus kasih alasan yang Benar. menguatkan kenapa enggak gitu ya. Gitu. Jadi jangan sekedar ngomong enggak gitu. Terus harus ada ininya. Terus kayak 15 juta, 10 juta. Apa gitu. Tas-tas itu tuh. Adidas tuh. Dari beli sepatu bola kan ada biasa tas-tas Adidas tuh yang kayak di sini tuh. Bonus jatuhnya. Bonus bener. Bonusnya. Iya, bonusnya. Gitu aja udah aman. Banyak belajar nih gue dari Jegel nih gimana caranya kita bisa yakin ngomong enggak ke istri gitu ya. Iya. Ketika dia minta sesuatu bukan sekedar enggak tapi kita harus kasih alasan yang kuat supaya istri ngerti gitu. Betul. Nah, seringnya istri ngerti nggak? 50-50 apa 80-20 gitu. 80-20 mah bukan banyak dong. Iya, 80-20. 80. Tapi paling enggak dia tahu bahwa ada momen-momen yang mungkin kita bisa ngomong iya tanpa dia harus mikir ini iya apa enggak ya gitu. Artinya sih sebenarnya kita enggak tuh bukan selalu ya. Iya, bukan tapi selalu. Ini ngomongin momentum aja. Ambil lah, nanti kalau misalnya ya beli ini, ambil. Iya, kalau momentumnya pas, Iya, dan rezeki kitanya, lagi lancar. iya, dan kitanya juga lagi lagi ngerasa bahwa oh bisa nih spare-nya duitnya untuk Betul. hal itu gitu nggak apa-apa. Karena kan banyak yang mesti dipikirin ya bang, maksudnya kayak pendidikan anak, terus kan kita kan merantau nih di sini masih kontrak juga, banyak hal-hal yang mesti di kan hidup kan pengen lama kita kan, pengen lama di sini berkarya gitu. Iya, pengen panjang, jangka panjang gitu. Jangka panjang gitu. Jadi ada hal-hal yang harus dipikirin ke depannya gitu. Iya. Harusnya sih dia ngerti, istriku ngerti lah. Gitu tuh istri ya. Jadi kalau minta sesuatu ke suami itu momentum juga ngaruh gitu ya. Jadi dan tolong dipahami juga apakah rumah tangga ini dalam keadaan apa ya istilahnya? Aman atau tidak lah ya kita aman, bilangnya, aman. Ya. Lengang atau sempit, ya, lagi benar, lapang atau lagi sempit ya, gitu ya. ya, Lapang gitu tuh ya. karena mungkin segala sesuatu kebutuhan rumah sudah tercukupi, ya. kewajiban-kewajiban sudah dilaksanakan, cicilan, menggaji ART segala macam sudah cukup segala macam. Gaji ART. Ada lebih. Nah, disitulah momen yang pas untuk para istri. Foya, party. Bukan, enggak. Maksudnya minta sesuatu yang dia pengen. Iya, betul. Ya kebetulan istri gue emang pengennya foya-foya. Aku nih kadang-kadang suka bingung kalau harus begini bersikap kayak apa gitu. Karena aku ketemu bini lu bang, bini siapa gitu ketemu kan kayak jadi kayak gitu. Kadang-kadang aku juga, aduh, karena aku langsung objeknya gitu, nggak enak kadang-kadang gitu. Tahu kok kita obrolan kayak gini mereka paham ya, kok. pasti, Iya. pasti. Ya kan kita juga rela kalau setiap mereka ngumpul juga saling ngomongin kita. Gitu ya. Iya, maksudnya kita kan udah ikhlas aja ya, namanya juga pertemanan kan bebas-bebas aja. Gue juga nggak pernah ngelarang istri gue nyeritain kejelekan gue atau misalkan. Oh kalau itu ya nggak ngelarang, kita mana bisa ngelarang kita mah begitu. Iya. Cuma kan mereka nggak jadi konten. Kalau kita kan ini ngobrol belak-belakan nih. Terus ketemu binimu, kan aku nggak enak, awkward kan. Gak apa-apa, bini gue santai. Oh iya santai ya? Santai, aman. Gila, iyalah, mana nggak santai, ada klinik gigi, ada dekor, banyak usahanya. Santai Bang David mah hidupnya udah. Belum, Gel. Klinik gigi, dekor, apa lagi? Mobil ganti. Wah. Santai kalau lu mah Bang, tinggal gini-gini doang lah. Kalau perlu lu mikirin mana gigi siapa nih yang copot nih? Sini datang. Ayat. Mau nikah, lu mau nikah, sini aja nih, gitu pakai nona manis, apa? Adik manis, apa namanya? Mimpi manis. Mimpi manis tuh, dekor mimpi manis, dekor minimalis di Tangerang Selatan. Dapatkan dengan harga terjangkau, aman banget lah. Orang nikah mah ada terus ya, pasti usaha panjang terus. Orang mah gigi tumbuh terus, ada yang putus pasti panjang terus. Selama masih ada orang ngerokok, gigi kuning, dental pasti lancar mah. Aman itu. Lu ngomong gitu tuh gue, aduh, masalahnya yang lu sebutin tadi gitu duitnya kemana ya? Kok gak ke gue ya?
Jemput-jemputin lu kayak enteng banget. Nah, coba kalau kayak gini aku ngomong salah kan jadi kalau ketemu Mikanya jadi gimana ya gitu. Kenapa Jegal jadi ngitungin usaha orang kan gitu jadinya. Gak enak sama Mika jadinya kan. Iya. Hidup merantau bawa Ya. keluarga itu kan keputusan yang nggak mudah menurut gua ya kan, Ya, apalagi jauh dari orang tua. Artinya apa mentalnya tuh beda sih. Gue tuh ngerasa gini ya. Gue sadar diri gitu, otokritik juga buat gue Ya. gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang kayak gue gitu yang ngerasa gue tuh nggak punya mental merantau gitu. Jadi kayak ya Betawi, lahir di situ, kerja di situ, saudara banyak. Jadi kayak mentalnya tuh bukan mental yang ini banget loh, apa sih istilahnya? Bukan yang Fight banget fight lo ya, untuk mengejar sesuatu. karena lingkungannya sudah membuat nyaman ya. Iya, satu lingkungan membuat nyaman dan itu tadi apa mindset yang ketika gua nggak punya apa-apa, ya gua masih ada saudara gua, masa saudara gua nggak bantu. Mental yang bikin gua lemah, bikin gua jelek gitu, bikin gua nggak mau bertarung gitu sama banyak orang. Nah, lu kan merantau, gue lihat banget sih bedanya. Gue kan sering banget jadiin konten tuh di Senggol Bacot, ngebandingin gimana nih anak Betawi sama anak Medan gitu. Itu lebih kepada kritik sebenarnya ke diri gue sendiri sama teman-teman gue yang rata-rata tuh kok kita tuh kurang ini ya, kurang ngotot ya untuk bisa dapat sesuatu gitu ya. Nah, lu ngerasa banget itu ngelatih lu gak sih buat Tapi kayaknya kalau aku pribadi ngerasa tempaan hidup, maksudnya tempaan hidup tuh juga membuat itu tuh apanya ya, akarnya lah menurutku. Kayaknya nih kalau aku pribadi ya, aku tuh di keluarga Bang, orang yang umurnya cuman aku yang ada. Gimana sih bilangnya? Setara umur, aku tuh nggak ada yang sama siapa-siapa gitu. Nggak ada temannya. Nggak ada temannya. Jadi kalau di bawah banget, di atas tua jauh. banget. Nah, jadi aku sendirian. Jadi setiap aku kumpul keluarga dimanapun, aku tuh selalu sendirian. Jadi kalau nggak jagain anak, nongkrong sama yang gede diusir. Iya, ngapain? Gitu. Tapi kalau sama yang kecil jatuhnya jagain anak-anaknya tanteku gitu kan. Tai juga ya gitu, maksudnya belanjain, iniin gitu kan juga. Nah, jadi dari situ kayaknya aku ngerasa apa-apa jadi sendiri. Jadi ngerasa itu sendiri terus apa namanya di keluarga juga miskin, ya susah lah. Jadi apa-apa harus berapa ya bilangnya, berinovasi untuk cari duit gitu. Dari kuliah, SMA udah coba-coba cari duit gitu. Kayaknya itu deh yang buat aku bisa punya mental. Bisa punya itu juga dan sedih rasanya gitu kalau dulu kan cari duitnya susah gitu. Terus kalau kita udah dapet kayak mau leha-leha tuh sedih gitu rasanya Bang. Ya, rasa prihatin ya? Iya rasanya tuh kayak masa sih udah didapat ini dulu tempatnya segini. Iya, dulu kita untuk nyari duit segini tuh berbuih-buih, berbusa-busa istilahnya. Asli Bang. Kok sekarang bisa dapat segini ya? Untuk makainya, untuk menghamburkannya itu jadi mikir gitu. Bener, ada rasa kayak bukannya kita nggak mau, bukan pelit sama diri menikmati sendiri. hidup. Iya, bukan tidak mau menikmati hidup kan, tapi cara orang menikmati hidup beda-beda ya. Aku maksudnya dengan aku bisa nonton MU City, itu aja menurutku udah menikmati hidup gitu. Nonton MU City yang nontonnya deg-degan, itu tuh mungkin adalah cara aku menikmati hidup. Beda dengan Bang David gitu misalnya. Dengan aku kayak cuman makan, ya taruhlah bilang makan dimsum misalnya gitu, makan duren gitu, bisa lah misalnya kan hal orang beda-beda kan gitu. Makanya aku kadang bukan tipe yang menikmati hidup tuh dengan yang liburan kemana, yang Bali, yang Nusa Penida, yang itu kan cara orang beda-beda. Bahkan aku kadang-kadang ada di tahap yang kayak kesana tuh capek gitu, bukan cara menikmatinya kali ya. Iya. Ya, itu tadi yang gue bilang sih itu apa ya, cara hidup prihatin sih ya, karena kita pernah di posisi yang sangat sulit gitu. Jadi ketika kita lagi longgar, ya kita jadi hati-hati. Satu jadi hati-hati menggunakan duitnya. Dan vibes-nya kan ke bawah. Kita tidak berfoya-foya dari dulu tuh sampai begini pun mau ada balas dendam aku kayaknya enggak juga karena itu susah dapatnya dulu gitu. Makanya paling hal yang paling aku bisa balas dendam doang tuh kayak beli sepatu jadi lebih banyak.
beli baju yang dulu brand beli KW, sekarang udah beli asli gitu. Ya, jadi intinya sih jadi lebih gampang bersyukur gitu ya. Kita nggak muluk-muluk untuk bikin standar bahagia kita tuh terlalu tinggi. Iya. Kalau sederhana yang bisa kita nikmati. Betul. Apalagi bareng istri sama anak itu udah luar biasa banget. Asli sih. Ih, banyak belajar nih gue dari Abang Jegel nih. Bagaimana seorang suami bisa pandai bersyukur, tidak punya ekspektasi tinggi untuk bahagia gitu ya. Ada tinggi aja sama istri. Enggak gitu. Tinggi aja. Itu yang harus dipelajari juga ya. Jadi harus jangan getar dengkul, jangan. Tegas ya. Tapi abang harus siap sama konsekuensinya gitu. Karena aku juga habis ngomong gitu, konsekuensi ke belakangnya lumayan 3 hari geter. Iya maksudnya responnya agak lama soalnya. Dia tuh gitu soalnya. Dia tuh kalau udah diem agak panjang prosesnya. Abang tipe gitu juga nggak? Dia tuh kalau diem agak panjang prosesnya. Lama. Kalau gua yang diem. Oh gitu ya? Iya, gua yang kalau marahnya diem. Oh gitu. Aku males. Aku males ada suasana diem di rumah tuh males. Nggak enak gitu. Makanya aku cecer tuh. Iya gitu. Kayak ada kalau film-film pendekar gitu kalau ketemu musuh kan kayak ada aura apa gitu. Iya gitu kayak. Gitu ya. Aduh males. Tapi kita tahu nih kita suami istri. Tapi lagi berantem terus diem-dieman tuh, aduh gimana gitu, mana ada mbak di rumah gitu, aku males apa anak dan takutnya niru ya kan gitu, makanya nggak mau, aku cecer terus, minta maaf terus. Itu bukan nyecer namanya cuy, masa nyecer gitu, gue bilang kamu nyecer tuh kamu ini jadi istri nyecer, maaf. Bun, maaf lah bun, udah lah ya. Iya. 3 ribu udah lah. Iya. Nanti kalau ada rezeki. Diam aja diam. Gue harus banyak belajar. Serius ini bukan bercanda ya. Gue beneran. Lu tuh bisa jadi contoh yang baik gitu. Maksudnya itu tadi kan dengan kita meminta maaf, Bu. Itu kan artinya kita menurunkan ego kita sebagai laki-laki kan. Iya gitu, sih. yang dimana kayaknya gue gengsi dong, harusnya lu dong yang minta maaf sama gue gitu. Aku sih karena faktornya pengen baik-baik aja bang, jadi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya? Males aku kadang-kadang. Apa ya? Aduh, nanti salah lagi ngomong. Udah dah, nggak gue santai-santai. Nggak semua masalah dalam keluarga bisa di-sharing di sini. Gue ngerti kok dari nggak semua bintang tamu juga mau sharing masalah keluarga. Apalagi kita kan nggak tahu kayak masalah keluarganya berat atau enggak. Woi, bukan itu maksudnya, bukan. Nggak apa-apa. Bukan, woi. Udah, thank you. Bukan itu maksud aku, bukan. Nggak apa-apa, gue nggak enak lah. Gue kalau kayak gue nih punya masalah yang berat dan nggak mau gue ceritain ya gue nggak maksa orang bercerita lah. Nanti mereka ngiranya aku punya masalah keluarga aku, enggak, bukan apa-apa. Itu. Tadi kan dari ekspresi lu udah kelihatan. Iya, tapi bukan itu maksudnya. Sorry, gue ngerti. Ya kan jadinya kalau digantungin gini, aku nggak ada klarifikasi apa-apa kalau yang ngomongin bukan. Apa-apa, santai aja. Enggak, bukan. Kita ngomong off the record aja, nggak apa-apa. Istriku bukan ini, bukan maksudnya bukan ngomongin kau, boy. Off the record aja kita. Wah, kacau nih 3 hari ke depan ya aku nyecer istriku nih kalau gini nih. Habis nonton vlog ini. Nah, menit juga durasi. Iya, habis nonton vlog ini nanti aku nyecer nih. Ibu, udah canda sama Bang David. Nanti gitu nih. Enggak mau diselesain aja. Thank you. Teman-teman yang udah subscribe, thank you. Tolong subscribe, yang belum subscribe, like, comment, and share video ini kalau kalian suka supaya subscriber makin banyak dan AdSense yang masuk juga bisa mencukupi kebutuhan kita semua. Thank you teman-teman, jangan lupa tonton Ayah Ikhlas volume 2 25 Juni di Gor Bulungan. Bulungan Madiki kemarin. Oh iya di Teater Jakarta. Teater Besar Jakarta. Taman Ismail Marzuki. Tim tanggal 22 tanggal 25 bulan 2. 25 berapa sih? Juni. 25 Juni. Tanggal 25 Juni 2022 di Teater Besar Jakarta, show Ayah Ikhlas volume 2. Tiketnya udah bisa dibeli. Itu nggak cuma ngomongin istri, udah mulai mertua ya. Terima kasih banyak. Jangan balik dulu, cerita dulu ya kita ya. Nggak usah. Cerita Gel.